Undang-undang Ibu Kota Negara yang baru disahkan oleh DPR menjadi sorotan. Sejumlah pihak menggugat undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi dengan berbagai macam alasan. Mereka mempertanyakan urgensi dari pembentukan Ibu Kota Negara baru tersebut. Saya Bremana Tenaya, inilah sorotan sepekan. Belum genap 1 tahun, Undang-Undang Ibu Kota Negara digugat oleh sejumlah tokoh, mulai dari purnawirawan, jenderal TNI, hingga aktivis. Mereka menilai undang-undang itu cacat formil karena bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan. Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Bupati calon ibu kota negara itu diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi. Ghafur ditangkap KPK bersama 6 orang lain yang diduga sebagai pejabat Pemkab Penajam Pasar Utara dan pihak swasta di Jakarta. Sementara 4 lainnya ditangkap di Kalimantan Timur. KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi yaitu AZ, ini dari swasta, sedangkan sebagai penerima AGM, Bupati Kabupaten Penajam Pasar Utara periode 2018-2023, MI, PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasar Utara, EH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasar Utara, JM, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan NA, swasta, ini Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Dalam kasus ini, Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur diduga telah memerintahkan sejumlah pejabat untuk mengumpulkan dana dari sejumlah rekanan proyek. Abdul Ghafur juga diduga menerima sejumlah uang atas penerbitan sejumlah perizinan. Selain itu, KPK temukan bukti bahwa tahun 2021, pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara mengagendakan sejumlah proyek pekerjaan dengan kontrak senilai 112 miliar rupiah. Namun KPK masih menyelidiki keterkaitan dugaan korupsi bupati dengan pembangunan ibu kota baru negara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Sementara itu, pegiat media sosial Edi Mulyadi kini harus mendekam di penjara akibat pernyataannya yang diduga menghina Kalimantan dengan sebutan tempat jin buang anak. Tak tanggung-tanggung, Edi mendapat 3 laporan polisi di beberapa tempat antara lain di Bareskrim Polri, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Sulawesi Utara. Tak hanya itu, jajaran Polda di seluruh Indonesia juga menerima 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap. Mabes Polri bergerak cepat mengambil alih kasus dugaan ujaran kebencian ini. Dalam waktu singkat, polisi menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Sebanyak 38 saksi termasuk saksi ahli telah diperiksa. Polisi langsung menahan Edi usai menjalani pemeriksaan hampir 9 jam pada Senin lalu. Edi ditahan di rutan Mabes Polri untuk mencegah yang bersangkutan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Penyidik menjerat Edi Mulyadi dengan pasal 45 ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Jungto pasal 14 ayat 1 dan 2 Jungto pasal 15 Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Bukan hanya pidana, Edi Mulyadi juga panen kecaman terutama dari warga Kalimantan. Sejumlah aksi demo digelar menuntut Edi bertanggung jawab atas pernyataannya baik secara hukum negara maupun secara hukum adat. Di Samarinda, Kalimantan Timur, berbagai elemen ormas turun ke jalan menuntut agar Edi Mulyadi ditangkap. Warga Kalimantan juga menggelar ritual pemotongan babi dan ayam serta menggelar tarian yang menyimbolkan kemajemukan masyarakat Dayak, menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Pernyataan Edi Mulyadi yang viral di media sosial terkait calon ibu kota negara di Kalimantan Timur dianggap melukai masyarakat Kalimantan. Atas pernyataannya, Edi pun telah menayangkan permintaan maaf melalui media sosial.
Namun demikian, tokoh masyarakat adat tetap meminta polisi mengusut dan memproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa saya tetap minta maaf, dianggap menyalahi atau tidak menyalahi, tetap saya minta maaf. Ternyata itu membuat ada kesalahpahaman. Tapi sekali lagi saya ingin ulangi bahwa tempat jin buang anak buat kami di Jakarta khususnya itu hanya menggambarkan betapa jauhnya tempat itu. Sekali lagi buat contoh lagi ya, Monas pun disebut tempat jin buang anak. Serpong, Bintaro, BSD itu dulu tahun 80-90-an tempat jin buang anak. Gitu aja. Makasih banyak. Kini Edi mengajukan penangguhan penahanan ke penyidik Bareskrim Polri. Istri dan tim pengacara disebut akan pasang badan menjadi penjamin agar permohonannya dikabulkan penyidik Bareskrim. Bupati Penajam Pasar Utara, Abdul Ghafur Masud, ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga terlibat kasus suap dan juga gratifikasi. Sementara Edi Mulyadi harus mendekam di penjara karena menghina Kalimantan dengan sebutan tempat jin buang anak. Sejumlah tokoh mulai dari Jenderal Purnawirawan TNI hingga aktivis menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai undang-undang ini cacat formil karena dianggap bertentangan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Salah satu penggugat Undang-Undang IKN Marwan Batubara mengatakan pembentukan Undang-Undang IKN tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundangan dalam masyarakat, terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Meski demikian, pihak istana menghargai langkah sejumlah tokoh ini karena dianggap sebagai bagian dari proses demokrasi. Bicara IKN ini kan bukan bicara untuk satu pihak, bukan untuk bicara untuk pemerintahan Jokowi. Jokowi sendiri kan 2024 kelar. Jadi apa yang diajukan oleh pihak-pihak termasuk Pak Marwan dan teman-teman ini harus kita berikan apresiasi, harus kita sambut dengan sebuah tola al-badrun alaina gitu loh. Bagaimana proses ini harus bisa berjalan, sama sekali tidak ada sedikit pun prasangka-prasangka yang datang. Saya kira DPR juga seperti itu. Saya waktu menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga beberapa kali rancangan atau undang-undang yang sudah kita sahkan, kemudian digugat di mahkamah, kita harus siap. Jadi saya kira normal dan biasa saja, bukan sesuatu yang haram dalam kita berbangsa dan bernegara dan berdemokrasi di tanah air ini. Baik, Pak Marwan, sebenarnya apa yang menjadi tuntutan dari para penggugat ini? Apakah sekedar pembatalan undang-undang IKN-nya atau juga menentang pemindahan ibu kotanya? Ya, kalau undang-undangnya dibatalkan ya otomatis pemindahannya juga batal ya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kita dari sisi formil menganggap prosesnya melanggar konstitusi sehingga harus dibatalkan. Itu yang paling penting. Tapi di balik itu juga ada aspirasi bahwa kita tidak merasa bahwa ini sesuatu yang mendesak. Apalagi ternyata dana yang digunakan itu juga berubah-ubah. Awalnya di 2019-2020 dikatakan dari 466 triliun anggaran yang dibutuhkan, pemerintah hanya mengeluarkan sekitar 140-an. Belakangan berubah. Nah, ini kan berubah, maksudnya itu anggaran di APBN ya. Belakangan nanti akan naik lagi, lebih dari 200 triliun. Ini kan uang pajak rakyat, artinya kita juga concern. Ini bangun ini pakai APBN, maka kalau memang tidak mendesak, ada hal yang lebih penting, bagaimana misalnya utang itu tidak perlu ditambah, ada kepentingan mengentaskan kemiskinan yang dalam setahun ini meningkat, ya, ada kebutuhan untuk menjamin kesehatan masyarakat, itu jauh lebih mendesak dibanding mengejar pembangunan ibu kota yang ternyata juga dari kajian ekonomi, kalau tujuannya untuk pemerataan, itu oleh sejumlah LSM atau pakar ekonomi menemukan bahwa justru tidak ada dampak positif dari pembangunan dari sisi ekonomi dari pembangunan atau pemindahan ibu kota baru ini. Pengesahan rancangan Undang-Undang IKN menjadi undang-undang ini memang terbilang kilat sejak Presiden menyerahkan surat ke DPR pada 29 September 2021.
Kurang dari 4 bulan, tepatnya 18 Januari 2022, DPR mengesahkan menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Namun, dari 9 fraksi di DPR, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak pengesahan undang-undang tersebut. Peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Rencana pemindahan ibu kota baru ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2019. Pada tahun 2020 hingga 2022, pemerintah menyiapkan lahan dan melakukan tata ruang untuk pembangunan ibu kota baru. Sementara, tahap pembangunan pertama baru akan dimulai pada pertengahan 2022 dan diharapkan sudah ada aktivitas perpindahan dari Jakarta ke ibu kota baru di tahun 2024. Adapun untuk menyelesaikan perpindahan ibu kota baru ini membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun. Pemerintah memilih nama Nusantara untuk ibu kota baru. Desain Istana Kepresidenan hasil karya Nyoman Nuarte telah siap dibangun. Presiden berharap istana ini bisa menggelar upacara peringatan HUT RI 17 Agustus 2024 mendatang. Pemirsa, demikian sorotan sepekan kali ini. Saya Briman Atenaya, nantikan sorotan sepekan berikutnya. Sampai jumpa.